Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Antoni SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana serta teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya Cindy Agustiana dengan NIM 18101030067 akan menjelaskan terkait dengan cyberbullying. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan cyberbullying, maka saya akan memberikan pertanyaan nih kepada kalian semua. Apa sih itu cyberbullying dan bagaimana sih modus operandinya, serta bagaimana cara kalian apabila cyberbullying ini terjadi pada diri kalian. Nah, mungkin ada sebagian masyarakat yang memang sudah mengetahui terkait cyberbullying ini. Dan ada juga nih masyarakat bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait dengan cyberbullying ini. Maka di sini saya akan membahas terkait dengan apa sih cyberbullying dan bagaimana cara mengatasi apabila terjadinya cyberbullying pada diri kalian. Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan jejaring sosial dunia maya atau internet dengan menggunakan telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya. Segala bentuk kekerasan yaitu baik berupa ejekan, hinaan, diintimidasi, atau bahkan dipermalukan serta penipuan yang dilakukan oleh seseorang melalui dunia cyber atau internet atau dunia maya dengan menggunakan telepon seluler dan elektronik lainnya. Dan mengapa sih cyberbullying itu bisa terjadi pada kita? Nah, kemungkinan terjadinya cyberbullying itu yang pertama yaitu adanya iri dengki terhadap seseorang atau terhadap diri kita. Yang kedua yaitu adanya dendam lama antara kedua belah pihak. Yang ketiga bahkan nih ada yang hanya iseng-iseng saja melakukannya dan tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan cyberbullying. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying sendiri ada beberapa nih. Yang pertama yaitu flaming atau perselisihan yang menyebar. Yaitu suatu ketika perselisihan yang memang awalnya dua orang dalam skala kecil dan kemudian menyebar luas sehingga melibatkan banyak orang sehingga menyebabkan suatu permasalahan dengan skala yang sangat besar. Yang kedua yaitu harassment atau pelecehan, yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan bahkan mengancam seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu fitnah, yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang tersebut. Yang keempat yaitu meniru atau upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Yang kelima yaitu penipuan. Nah, ini yang sering terjadi, yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain dan pihak ketiga. Yang keenam yaitu pengucilan, yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung di dalam suatu kelompok atau komunitas yang alasannya diskriminatif. Yang terakhir nih yaitu penguntitan di dunia maya, yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain atau orang tersebut. Nah, modus operandinya atau praktik cyberbullying yang sering terjadi dilakukan yaitu ada beberapa. Yang pertama, sering melakukan miss call atau telepon berulang-ulang. Yang kedua, mengirim email, SMS berisi ancaman atau menyebar gosip yang tidak menyenangkan lewat SMS atau email, komentar di jejaring sosial media baik berupa Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang ketiga yaitu pencuri identitas online atau membuat profil palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang tersebut. Berbagai gambar pribadi tanpa izin mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin. Yang keempat yaitu mengisi blog keburukan terhadap orang lain. Maka, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime atau cyberbullying ini, maka dibuatlah cyber law di Indonesia yang merupakan payung hukum terkait tindak pidana cyber, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tindakan yang harus kita lakukan yaitu tentunya yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kedua, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan atau investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime dan cyberbullying. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cyber serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cyber, antara lain melakukan perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Yang kelima, yaitu jangan merespon dan membalas aksi pelaku bullying tersebut. Dan yang keenam, simpan bukti di media digital korban dapat mengcapture atau menyimpan pesan, gambar atau materi yang dikirim pelaku untuk kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat kalian melaporkan ke pihak yang berwajib. Yang ketujuh adalah selalu berperilaku sopan di dunia maya. Yang kedelapan, menggunakan segala bentuk media komunikasi seperti komputer, internet, telepon seluler, tablet, dan peralatan elektronik lainnya untuk hal-hal yang positif dan bertujuan damai. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.